Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mas Andi Telur, teman-teman. Kali ini saya akan membahas resiko ternak ayam petelur dan kegagalan atau kesalahan fatal peternak. Bagi pemula wajib dengar ini ya, teman-teman. Sebelum saya memulai video, alangkah baiknya jika konten saya ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya, teman-teman. Karena subscribe ini gratis, teman-teman. Langsung aja kita mulai, teman-teman. Resiko ternak ayam petelur yang sering terjadi buat pemula yang ingin memulai usaha ini. Saya menceritakan tentang kegagalannya ya, teman-teman. Yang pertama, ayam ini bisa jadi sakit hingga sampai mati. Yang kedua, saya akan menjelaskan masalah pakan ayam petelur yang sekarang saat ini sangat mahal ya, teman-teman. Ketiga, ayam jarang atau bahkan tidak bisa bertelur. Nah, yang keempat, hasil telur yang dijual di pasar ini sangat murah untuk hari ini. Untuk spesifikasi penjelasannya saya akan menjabarkan. Tadi itu 4 poin buat pemula yang mau berternak ayam petelur, harus dipikirkan matang-matang. Oke, langsung aja. Saya akan membahas tentang penjelasannya yang poin-poinnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Yang pertama ini tadi, ayam bisa jadi sakit ya, teman-teman. Sampai ke kematian untuk ayamnya. Untuk para pemula, diusahakan untuk mau beternak ayam telur, diusahakan mencari info melalui Google, melalui YouTube, atau melalui teman-teman yang sudah berternak ayam. Kita sebelum berternak itu harus mengetahui seenggak-enggaknya sedikitnya lah tentang ayam petelur ini. Jadi jangan sampai kita yang mau bertani ternak ayam petelur itu tidak tahu apa-apa, langsung beli puletnya, nanti terjadi sakit, misalkan kurang makan, kurang vitamin, kurang apa, kita langsung bingung, terus kita langsung frustasi gitu teman-teman ya. Oke, lanjut untuk yang penjelasan kedua, untuk pakan ternak ayam petelur yang mahal. Nah, teman-teman harus memikirkan keuangan teman-teman sendiri. Untuk saat ini kondisi untuk pakan ayam atau unggas lainnya ini sekarang ini lagi pada up semua, teman-teman, pada naik semua harga pakannya. Jadi gimana kita menanggulanginya ya, dengan cara-cara kita belajar mempersiapkan kayak budidaya maggot. Nanti kan itu bisa membantu kita dalam pengeluaran biaya pakan, teman-teman. Soalnya untuk sekarang kondisi pakan di pasaran itu sangat tinggi banget, teman-teman. Bahkan teman-teman saya yang sudah berternak telur itu banyak yang mengeluh, teman-teman. Jadi solusinya untuk kita belajar penanggulangan pakan ini, kita harus cari info-info pakan alternatif ya, contohnya kayak maggot, campuran katul atau tepung ikan ya. Itu kembali ke teman-teman mana bagusnya. Nah, untuk penjelasan yang ketiga, teman-teman,
ini ayam jarang atau bahkan tidak bertelur. Kenapa buat teman-teman pemula yang mau pengen belajar berternak telur, ayam petelur, kenapa ayam kita itu nggak bertelur atau bahkan tidak bertelur? Itu kembali ke teman-teman ya, yang seperti saya ceritakan di penjelasan di poin saya yang pertama tadi, bahwa hasannya harus kita benar-benar mengerti obat-obatannya. Jadi kalau misalkan ayam itu kurang bertelur, teman-teman tuh harus belajar tentang kita ngasih makannya dia. Konsumsi pakan untuk ayam ini udah mencukupi untuk 1 ekor ayam itu belum. Terus vitamin, setelah vitamin kasih Endolasota atau vaksin susu. Terus kalau 6 bulanan itu ada NDAI teman-teman ya, itu vaksin suntik. Itu semua yang di penjelasan saya yang poin ketiga ini mengenai ayam yang jarang susah bertelur, itu penjelasan saya ini bisa teman-teman lihat di YouTube saya. Itu sudah ada semua penjelasan tentang ayam kalau misalkan susah bertelurnya atau bahkan tidak bertelur teman-teman. Nah, untuk poin yang keempat, ini hasil telur dijual di pasaran ini lagi murah banget teman-teman. Buat teman-teman pemula harus memikirkan kalau kondisi pasar seperti ini, kondisi pasar kan lagi murah, misalkan harga telur lagi murah, diusahakan teman-teman sebelum ayam sudah datang ke kandang, nah udah mau mendekati dia udah mau bertelurnya ya teman-teman, udah mau mulai bertelur, teman-teman harus keliling lah menawarkan ke warung-warung. Sebab kenapa saya bilang ke warung-warung, kalau kita kejual ke warung-warung itu kita bisa harganya lebih ya teman-teman. Kalau misalkan harga posko, nah kita kalau misalkan dari ke warung kita bisa lebih dari harga posko. Tapi kalau kita langsung kejual ke agen, ya kita harus min di bawah 500 teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar memaintain untuk pasarnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga bingung. Bingung ketika ayam sudah bertelur, teman-teman bingung ngebuang telurnya kemana. Kalau misalkan teman-teman ngejualnya di pasar dengan harga sekian, dengan harga posko di saat musim ini ya teman-teman, itu teman-teman mungkin akan cepat putus asa, bener-bener putus asa kalau misalkan seperti kondisi pasar itu seperti sekarang ini ya teman-teman. Nah, itulah ya teman-teman penjelasan saya untuk pemula atau pemula-pemula yang ingin berternak ayam bertelur, khususnya teman-teman harus mempersiapkan yang poin-poin yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ada 4 poin ya teman-teman, tentang risiko ayam mati, terus pakannya mahal, terus ayam itu susah bertelur, terus hasil telurnya ini kita jual di pasaran, kita kondisinya lagi turun. Jadi teman-teman harus mempersiapkan, jangan sampai teman-teman yang bagi pemula yang sudah mau terjun ke ternak ayam telur, nanti jadi putus asa. Itu sangat sayang sekali ya teman-teman. Kalau misalkan alangkah teman-teman, soalnya kalau misalkan teman-teman tidak belajar di awal mengenai kerugiannya, ya teman-teman akan rugi sendiri, akan menyesal sendiri. Jadi bagi pemula
disiapkan mentalnya, disiapkan kegagalan-kegagalannya. Ya mudah-mudahan sih tidak begagal teman-teman, tapi kan namanya usaha ada kegagalan dan ada kesuksesan. Ya kita harus memikirkan yang kegagalannya, jangan memikirkan yang kesuksesannya aja ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman video yang saya bagikan, khususnya buat pemula yang akan berternak telur ayam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.